Shalom, saya bersyukur bisa bertemu dengan seluruh jemaat Tuhan pada saat ini. Biarlah dengan keberadaan kita saat ini ketika kita ada di rumah, pergunakanlah waktu-waktu yang ada untuk terus engkau ada di ruang tahta. Ini waktunya engkau bukan lagi melayani di gereja, tapi engkau melayani di ruang tahta Tuhan, di mana engkau bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kesempatan saat ini saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Haleluya. Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan. Dan saya percaya tanpa seizin Tuhan, maka segala sesuatu tidak dapat dijadikan. Dengan keadaan pandemik hari-hari ini sedang membuat kita untuk melihat bahwa Tuhan itu baik. Sebab segala sesuatu ada dalam kendali dan kontrol Tuhan. Itu sebabnya saya mendorong kepada seluruh jemaat Tuhan, biarlah keberadaanmu hari-hari ini selalu terhubung dengan Tuhan sendiri. Karena firman Allah berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam firman dan firman itu tinggal di dalam hidup kita. Maka janji Tuhan berkata, minta apa saja Tuhan akan berikan kepadamu. Itu sebabnya hari ini saya ingin berkata kepada seluruh jemaat Tuhan, engkau harus bangkit di dalam roh. Engkau harus bangkit di dalam firman. Karena firman Tuhan berkata, yang mengalahkan dunia ini adalah iman kita. Iman kepada Yesus Kristus yang akan membuat kita selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Hari-hari ini kita tidak sedang merebut kemenangan. Tapi hari-hari ini kita sedang mempertahankan kemenangan itu dengan dasar keyakinan kita kepada Tuhan. Saya percaya dengan keadaan hari-hari ini, keadaan Indonesia, keadaan kota kita mengalami berbagai macam pergumulan dan situasi yang menurut kata orang bahwa semua ini ya di luar dari kendali kita. Tapi satu hal yang saya percaya, walaupun di luar dari kendali kita, tapi ada satu kuasa, ada satu nama, yaitu nama Yesus. Dia adalah Kurios. Dia adalah penguasa tunggal di dunia ini. Dan saya percaya segala sesuatu ini dijadikan oleh firman-Nya. Itu sebabnya sebagai gereja yang dibangun sesuai dengan pola yang Tuhan mau, pastikan dalam dirimu selalu ada kehidupan doa. Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau engkau tidak berdoa, engkau tidak bernafas. Tapi saya percaya, saya mendorong kepada kita semua pada hari ini. Marilah memiliki roh doa. Roh doa bukan lagi doa yang biasa-biasa. Doa yang malas-malasan. Doa yang agamawi, yang penting saya berdoa. Tidak. Tapi ini waktunya engkau berdoa dengan memiliki roh yang luar biasa. Memiliki semangat, memiliki gairah. Memiliki intensitas roh yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena saya percaya, kalau engkau berdoa dengan sukacita, engkau berdoa dengan kemenangan, walaupun ada tekanan di sekitar kita, tetapi itu tidak akan mempengaruhi kita. Karena firman Tuhan berkata, di dunia ini hanya ada dua orang, yaitu sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi dari kedua orang ini memiliki dasar yang berbeda. Ada yang membangun rumahnya di atas batu, dan ada yang membangun rumahnya di atas pasir. Keputusan ada di tangan kita hari ini. Kalau engkau membangun rumahmu di atas batu, di atas firman Allah, saya percaya walaupun banjir datang, walaupun angin datang, rumah itu tetap berdiri kokoh. Kenapa? Karena dibangun di atas kebenaran firman Allah. Itu sebabnya jangan pernah ragu dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kita hari-hari ini, saya mendorong kita, biarlah dari kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, milikilah roh doa. Dan kemudian yang kedua, di dalam hidup ini, engkau harus memiliki yang namanya selfless. Selfless artinya mengosongkan diri. Kita harus mengosongkan diri kita di hadapan Tuhan. Sebab Paulus sendiri berkata, ya, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hari-hari ini
keadaan yang kita hadapi. Kita tidak bisa lagi bergantung kepada dunia ini. Kita tidak bisa bergantung kepada manusia. Karena apa yang ada di dunia ini, semuanya fana. Semuanya tidak bisa memberikan kita jaminan. Tidak ada yang bisa memberikan kita kepastian. Tapi hanya ada satu yang bisa memberikan kita kepastian, yaitu Yesus Kristus, yang adalah firman itu sendiri. Dia yang bisa memberikan kita jaminan. Itu sebabnya, milikilah selfless dalam hidupmu. Kosongkanlah dirimu. Saya percaya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai pemimpin-pemimpin gereja, sebagai jemaat Tuhan, mari kosongkan dirimu. Izinkan hidup kita ini biarlah dikendalikan dan dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan kita bisa dapati ketika kita masuk di dalam doa kita. Masuklah di ruang tahta Tuhan. Ketika engkau berlama-lama dalam hadirat Tuhan, ketika engkau berlama-lama di hadirat Tuhan, di ruang tahta Tuhan, engkau akan mendengar dengan jelas firman yang disampaikan atas kehidupan. Saya percaya hari ini engkau akan selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Sebab hari ini dijadikan oleh Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Jalanilah hari-harimu dengan kemenangan, jalanilah hari-harimu dengan iman. Sebab iman itu yang mengalahkan dunia ini. Dan saya percaya ketika engkau berjalan di atas firman, maka engkau akan melihat, engkau akan dapati, dan engkau selalu mengalami campur tangan Tuhan selalu nyata atas kehidupanmu. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang ketiga, engkau sebagai gereja, engkau harus memiliki roh yang percaya. Ketika engkau percaya, maka mujizat pasti terjadi. Seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia sudah pergi ke semua dokter, dia sudah pergi berobat kemana saja, tapi tidak mengalami mujizat kesembuhan. Tapi satu hari, ketika dia mendengar Yesus mau lewat, saya percaya bukan hanya pada saat itu Yesus mau lewat kemudian imannya timbul. Tetapi saya percaya dia sudah mendengar kabar tentang Yesus, Sang Firman itu. Dan waktu dia mendengar bahwa Yesus akan lewat di daerahnya, di situ dia ambil keputusan. Aku belajar untuk mempercayai firman. Asalkan ku jama jubahnya, aku pasti sembuh. Dan firman Allah berkata, ketika Yesus dalam perjalanan ke rumah Yairus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit, firman Tuhan berkata, wanita ini menjama jubah Yesus dan dia mengalami mujizat. Firman Allah berkata, Yesus menoleh ke belakang dan berkata kepada murid-muridnya, ada yang menjamah aku. Murid-murid berkata, ada banyak orang yang mengikuti engkau, guru. Tapi Yesus berkata, ada kuasa yang keluar dari diriku. Saudara, wanita ini ketika dia mendengar bahwa Yesus berkata ada kuasa yang keluar, dia menjadi takut. Dan dengan penuh kerendahan hati, dia datang di hadapan Yesus dan berkata, aku yang menjamah engkau. Dan firman Allah berkata, saat itu juga ketika dia menjamah jubah Yesus, sakitnya disembuhkan. 12 tahun dalam penderitaan sakit. Tapi saat itu juga mujizat kesembuhan terjadi atas wanita ini. Dari kebenaran ini saya dapati, ketika engkau tetap percaya, walaupun keadaan sekitarmu tidak bisa memberikan jaminan apa-apa, tapi ketika engkau mempercayai firman itu, yaitu Yesus Kristus, di sanalah engkau menerima jawaban. Itu sebabnya sebagai gereja Tuhan, milikilah roh yang percaya. Percaya bukan kepada manusia, percaya bukan kepada keadaan, percaya bukan kepada kekayaan, apa yang kau miliki, tapi percayalah bahwa Yesus sanggup. Percayalah bahwa firman mampu mengubahkan semua fakta yang kita alami. Firman Allah bisa mengubahkan fakta-fakta yang ada di dunia ini. Dan saya percaya dengan pandemi ini, COVID-19 ini, hanya dengan kita memperkatakan firman, mempercayai firman, maka semuanya pasti berlalu. Haleluya. Saya percaya kesempatan hari ini, biarlah kita terus berjalan di dalam firman Allah. Ketika kita terus berjalan sesuai dengan tuntunan firman, dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Itu sebabnya saya mendorong kita, sebagaimana kita telah memberi hidup kita untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini, keadaan seburuk apapun,
engkau harus tetap percaya bahwa firman Allah sanggup mengubahkan segala-galanya. Firman Allah yang telah dilepaskan, yang pernah difirmankan, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Biarlah dengan pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari Injil Yohanes pasal yang pertama ingin menegaskan kepada kita bahwa segala sesuatu dimulai dengan firman. Saya percaya hari ini ketika engkau melakukan aktivitas, awalilah dengan membaca firman. Karena ketika engkau membaca firman, engkau menerima jawaban di sana. Karena firman yang dapat menolong kita. Ketika engkau hidup di dalam tuntunan Roh-Mu, Roh Kudus, engkau akan dapati perjalananmu pasti berhasil dan engkau akan beruntung. Diberkatilah engkau jemaat Tuhan. Kita akan bertemu kembali di dalam waktu-waktu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.